Saya sekeluarga selama tinggal di kota suci Makkah tidak ada kesulitan apapun. Jadi kita tidak ada kesulitan, kita tidak ada kesusahan. Walaupun ada pihak lain yang mencoba untuk membuat saya sulit, membuat saya susah. Tapi alhamdulillah tidak pernah berhasil. Nah, tentunya saya tidak diam. Saya terus melakukan lobby dengan pemerintah Saudi, dengan otoritas Saudi. Ini asbabun amniyah yang bagaimana maksudnya. Kemudian kenapa saya tidak bisa keluar dan seterusnya. Ini terjadi pembicaraan yang cukup panjang ya ikhwan. Tapi memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi. Saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini ya. Jadi mereka bilang ini zubalah. Nahnu nahsul alal maklumat kadhibah. Kita mendapat informasi yang bohong. Bahkan mereka bilang zubalah. Zubalah itu sampah ya kawan. Informasi sampah tentang Anda. Jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri. Ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini. Saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C ya ikhwan. Tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW, ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Nah, tapi ala kulli hal semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul? Anda ini punya kasus hukum. Ada 2 kasus hukum. Satu di Jakarta, satu di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3. Silakan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Oh, ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu kasus Bandung, saya bilang juga udah nggak ada perkara. Punya SP3, saya terjemahin lagi SP3-nya. Saudara. Nah, terakhir mereka bilang, katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang, enggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen. Oh, tapi ini ada laporan. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia. Punya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen. Perjanjian antara saya dengan badan intelijen negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat ya ikhwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka ya ikhwan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Mereka kaget loh. Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah. Kok dilaporkan macam-macam? Nah, ini yang jadi persoalan ya ikhwan. Ala kulli hal, singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang, saudara, akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf. Mereka bilang nahnu natawarrat, nahnu ghaltan, kami salah, kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya. Kami minta maaf karena memang ini kesalahan dari informasi yang kami terima. Nah, jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka tidak mengganggu kita sama sekali. Nah, bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang safar, jangan kita deportasi. Saya ditawarkan, Habib, Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silakan. Maka itu pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad, sebelum saya pulang, saya ke Riyadh, saya diundang resmi ke Riyadh. Saya diundang resmi ke Riyadh, saya ketemu petinggi di sana ya kawan. Mereka tawarkan, mau tinggal di sini, kita berikan iqamah, kita berikan izin tinggal, mau seumur hidup pun boleh.
Silakan Anda memutuskan. Enggak, saya enggak punya persoalan sama pemerintah Saudi. Ya, kuat. Jadi bohong kalau ada yang bilang saya punya persoalan. Jadi makanya kalau pejabat tuh jangan sembarang bicara. Kalau mau bicara tuh mesti punya data dong. Masa pejabat bicara nggak pakai data? Kalau nggak pakai data, pedagang kopi di warung-warung, ya kan dagang kopi di warung nggak pakai data. Ada kopinya seduh, pakai gula, selesai kasih. Dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Saudara, pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Nah, apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal. Jadi ada upaya begitu. Ini bukan. Jadi ada yang bilang, ini kan cuman pura-pura jadi korban. Ini pura-pura playing victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan ya, Pak. Tapi ala kulihat travelnya telepon langsung ke kita, apa betul Anda ingin membatalkan? Kita bilang enggak, ini ada email dari nama Anda. Saya katakan itu email palsu. Nah, ala kulihat tidak dibatalkan. Tapi enggak puas sampai di situ, ya kawan. Malam Ahad kemarin, malam Ahad yang lalu, pada saat saya ke Riyadh, ada gerakan lagi. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya beli tiket. Nah, travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing Saudi ya, Pak. Ternyata kursi Saudi itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel, dikirim ke Istanbul. Minta supaya jadwal saya, istri dan 2 putri saya dibatalkan. Dan dibatalkan. Nah, jadi malam Ahad itu sudah batal. Saya punya jadwal ya, Pak. Tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Diam, kalau diumumkan ini nanti, kalau ini diumumkan ya ikhwan, padahal kita kan masih punya peluang untuk melawan itu. Kita masih punya peluang untuk memperbaharui. Kita masih punya peluang untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan. Kalau yang pertama kita umumkan. Pembatalan yang pertama itu kita umumkan. Yang kedua tidak kita umumkan. Nah, tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang ya ikhwan. Dia kan merasa menang, ketawa-ketawa, udah batal lo. Besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke counter, nama sudah tidak ada. Biarin aja dia senang ya ikhwan, nggak apa-apa, biar dia senang. Jadi sengaja kita biarkan. Nah, kemudian kita hubungi travel yang ada, kita minta untuk ganti kode booking. Nah, ada tambahan biaya, kita tambah biayanya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi. Dan kita dapat. Kita diam ya ikhwan. Kita nggak umumkan kalau kita punya tiket baru. Nah, ini kita tidak umumkan. Lancar semua. Tapi ternyata jebol juga informasi ke mereka kalau saya punya tiket baru ya ikhwan. Lalu apa yang terjadi? Pesawat berangkat jam 7. Dari jam 11 siang saya sudah kirim orang untuk check-in. Jam 2 kita sudah full semua, kita sudah dapat check-in. Barang sudah masuk. Tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan, saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan gila-gilaan ini ya, Pak. Nah, kita tanya, kita konfirmasi ini bagaimana bisa batal ini? Ya alasannya katanya ada ATM palsu lah. Ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakai lah, duitnya dicuri lah, dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia, kalau saya punya putri itu batal, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena saya kafilnya. Nah, peraturan di Saudi nggak boleh kafil keluar. Saya ini kafilnya kalau anaknya tidak keluar. Kalau anak istri keluar, saya tidak keluar masih boleh. Tapi kalau saya keluar, sementara anak istri tidak keluar, nggak boleh. Itu peraturan di Saudi. Jadi sekarang dia batalkan satu supaya saya nggak ikut berangkat ya, kawan. Nah, jadi ini terjadi. Nah, jam 4 sore itu kita berkutat. Tapi alhamdulillah, saudara, otoritas Saudi bantu kita. Mereka juga terkaget-kaget. Oh, ini ada apa ini? Kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami ini semua ya, kawan. Nah, akhirnya jam 5 sore semua bisa teratasi. Jam 6 sore kita sudah masuk ke ruang tunggu dan jam 7 kita sudah bisa berangkat. Alhamdulillah. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan ya, kawan.
Kalau Allah sudah menentukan kita pulang, mau kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalangi tidak akan pernah mampu untuk melawan kehendak Allah. Alhamdulillah. Dan Nabi udah tunggu baik dulu. Kalau baik kita terima kasih. Kayak kemarin Pak Mahfud mengumumkan yang mau jemput silakan. Nah, baik gak tuh? Kita terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Umat akhirnya diizinkan untuk menjemput. Alhamdulillah. Tapi pada saat Pak Mahfud bilang Habib Rizik ini deportasi kriminal, itu baik apa enggak? Enggak, terima kasih. Jadi kita objektif aja. Yang baik kita terima kasih, yang enggak baik kita luruskan. Insya Allah. Nah, ini yang saya mau sampaikan semua. Jadi tenang-tenang saja. Biarkan nanti beri kesempatan saya supaya istirahat dulu. Ya ikhwan, insya Allah nanti kita dakwah lagi, kita keliling lagi, bikin pengajian lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Jadi di sini saya mau tandaskan sebelum saya akhiri sekali lagi, kita yang ada di sini, habaib ulama, sekali lagi, kita bukan musuh pemerintah. Kita bukan musuh negara, kita bukan musuh tentara, kita bukan musuh polisi, kita musuh kezaliman. Kita musuh kecurangan. Kita musuh kemunafikan. Kita musuh segala kejahatan. Betul? Betul? Nggak ada kompromi, saudara. Melawan kezaliman, kemunafikan, kejahatan, tidak ada kompromi. Kalau ada mengatakan, Habib Rizik, bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi? Saya katakan sekali lagi, rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik, ya kawan. Tapi kalau rekonsiliasi berdiri atas dasar kecurangan, kezaliman, kejahatan, saudara, tidak mungkin. Tidak ada rekonsiliasi, saudara. Tidak ada rekonsiliasi, saudara, kalau kezaliman dibiarkan. Kira-kira jelas tidak? Takbir. Nah, jadi selama pemerintah baik, kita akan apresiasi. Kita akan terima kasih. Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat, yang merusak agama, saudara, yang menghancurkan akhlak, wajib untuk kita lawan. Tidak boleh kita diam, ya ikhwan. Takbir. Takbir. Siap revolusi akhlak? Sallu ala nabi. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi, jadi jangan nanti dipelintir-pelintir. Kita ini musuh negara lah, musuh pemerintah lah, musuh menteri. Enggak ada. Loh, kita enggak bersaing untuk nyari jabatan kok, ya kawan. Enggak, kita enggak nyari jabatan. Kita bukan orang partai, kita bukan pejabat, kita bukan anggota DPR. Enggak, kita hanya menginginkan negara ini baik. Nah, ayo kita hijrah minad dzulumati ilan nur. Kita hijrah minal maksiyah ila ta'ah. Kita hijrah minal khabith ila thayyib. Kita hijrah dong minas sayyiat ilal hasanat. Kita hijrah, ya kawan. Nah, yang ada di sini pun juga wajib melakukan revolusi akhlak. Bagaimana revolusi akhlak? Kalau akhlak kita kemarin kurang baik, ayo kita perbaiki ke depan. Kalau akhlak kita kemarin alhamdulillah sudah baik, ayo kita tingkatkan lagi agar akhlak kita lebih baik. Insya Allah. Ini dengar kata revolusi, wah, udah kalang kabut lagi, ya. Revolusi. Revolusi itu perubahan drastis. Revolusi itu maknanya perubahan drastis dan mendasar. Nah, jadi kalau perubahan drastis itu kemarin masih tukang bohong, hari ini langsung drastis, dia nggak mau bohong lagi. Nah, itu namanya revolusi. Jangan pikir revolusi itu pakai senjata, bunuh-bunuhan, potong-potongan. Siapa yang bilang begitu, ya ikhwan? Nah, lalu kenapa dipilih kata revolusi akhlak? Kenapa bukan revolusi moral, revolusi budi pekerti, revolusi mental? Saudara, karena kata akhlak itulah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada kata yang lebih baik kita pilih kecuali kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau tahu siapa itu bapak revolusi akhlak di dunia, ya Nabi kita. Nabi kita itu pejuang revolusi akhlak. Nabi kita itu pahlawan revolusi akhlak. Nabi kita itu saudara yang meletakkan dasar-dasar revolusi akhlak. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi karena Nabi yang menggunakan kata akhlak, ya kita lebih suka pakai istilah akhlak. Kenapa nggak pakai mental? Karena kata mental dipakai sama Karl Marx. Ya, Karl Marx yang pakai, gembongnya komunis, makanya saya nggak mau pakai, ya kawan. Kecuali kalau Nabi pakai kata mental, saya pakai mental. Kalau Nabi pakai kata budi pekerti, saya pakai budi pekerti. Nabi pakai kata apa? Akhlak. Berarti kita perlu pakai kata apa?
Siapa suri tauladan kita? Siapa contoh kita? Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Alhamdulillah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan semua diborong di sini. Tapi kalau kemarin tukang bohong, sekarang yang ngebohongnya dikurangin dikit-dikit. Itu bukan revolusi. Nah, kalau ngebohongnya dikurangin dikit-dikit bukan revolusi. Itu langsung. Kemarin gak sholat, saudara, mulai hari ini sholat dan seterusnya. Itu namanya revolusi. Nah, kemarin suka ngebohong, nah, tahu-tahu sekarang tidak mau ngebohong lagi. Itu revolusi. Kira-kira jelas gak? Jadi revolusi itu perubahan drastis dan mendasar.